Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Kurnia Mandasari, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Timur Tengah. Salah satu tokoh pembaharuan Islam di Timur Tengah ialah Muhammad Ali Pasha. Beliau merupakan seorang tokoh pembaharuan di Mesir yang masih keturunan Turki. Ia lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal pada tahun 1849 di Mesir. Ayahnya bernama Ibrahim Aga yang memimpin sejumlah unit kecil prajurit guna menjaga jalanan yang ada di negerinya. Kononlah pula, ayah Muhammad Ali ini berjualan tembakau dan juga merupakan seorang saudagar. Banyak yang tidak menyangka bahwasannya Muhammad Ali Pasha menjadi panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Muhammad Ali Pasha merupakan seorang pemuda yang giat bekerja dan cakap. Sifat kecakapannya membuat ia lebih dikenal bahkan disayangi oleh Gubernur Utsman. Kecakapannya itulah mulai muncul ketika ia berumur dewasa dan bekerja sebagai pemungut pajak. Dari kecakapan dan kesungguhannya dalam menjalankan amanat, Gubernur Utsmani mengambilnya sebagai seorang menantu. Setelah diambil menjadi menantu, ia ditugaskan menjadi seorang wakil perwira yang memimpin pasukan militer untuk menggempur pasukan Prancis dan itu berhasil. Ketika Muhammad Ali Pasha berhasil mengusir pasukan Napoleon sehingga pasukan Prancis meninggalkan Mesir pada tahun 1801, ia berinisiatif untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Napoleon. Tetapi, terjadi perebutan untuk mengisi kekosongan tersebut, antara lain adalah Khursyid Pasha, yang merupakan pimpinan kaum Mamluk yang datang dari Istanbul, Turki. Yang sebelumnya kaum Mamluk pergi meninggalkan Mesir karena diperangi dan dikejar-kejar oleh pasukan Napoleon, dan di pihak kedua adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha menggunakan siasat mengadu domba antara pimpinan kaum Mamluk dengan rakyat Mesir. Dengan siasatnya ini, ia berhasil menghasut rakyat Mesir agar benci terhadap kaum Mamluk. Dan dari kebencian rakyat Mesir inilah yang dimanfaatkan oleh Muhammad Ali untuk mengambil simpati rakyat Mesir yang akhirnya membawanya menjadi penguasa Mesir. Akhirnya, pada tahun 1865 Masehi, rakyat Mesir mengangkatnya sebagai gubernur Mesir. Sebenarnya keberhasilan Muhammad Ali menjadi pemimpin di Mesir tidaklah hanya karena siasat adu dombanya, melainkan ia membohongi dengan menyerang sekaligus mengepung pasukan sultan yang dikirim kepadanya. Invasi Prancis yang juga melemahkan antara Mesir dan Utsmaniyah, akhirnya Muhammad Ali berhasil berkuasa di daerahnya dengan memproklamirkan dirinya sebagai pasha. Dalam konsep pembaruan Muhammad Ali Pasha, ia menerapkan pendidikan militer karena ia percaya bahwa kekuasaannya dapat bertahan dengan adanya kekuatan militer. Kolonel Steve ditugaskan oleh Muhammad Ali untuk membangun angkatan bersenjata Mesir yang modern. Selain angkatan bersenjata, Steve juga membuat angkatan laut modern yang dilengkapi kapal perang yang diimpor dari luar negeri dengan persenjataan yang lengkap yang diproduksi di dalam negeri. Muhammad Ali bahkan mendatangkan tenaga-tenaga militer dari Prancis dan ia membangun suatu angkatan bersenjata yang disebut Nizam al-Jadid. Tidak sebatas pembangunan militer, Muhammad Ali juga membangun sekolah perwira angkatan laut Iskandariyah. Selain pendidikan militer, ia menerapkan pendidikan teknik dan kedokteran, sekolah obat-obatan pada tahun 1829, sekolah pertambangan pada tahun 1834, sekolah pertanian pada tahun 1836, dan sekolah penterjemah pada tahun 1836. Muhammad Ali mendatangkan guru dari Eropa untuk mengisi tenaga pengajar dalam sekolah-sekolah yang didirikannya. Pada tahun 1822, ia juga mendirikan satu unit percetakan bulak yang juga salah satu titik vital dalam perkembangan produk-produk literer dan kemajuan Mesir pada saat itu. Adanya sekolah penterjemahan yang didirikan oleh Muhammad Ali, sebanyak 311 pelajar dikirim ke Eropa seperti ke Austria, Prancis,
Inggris, dan Jerman yang didanai oleh pemerintah langsung. Dari 311 pelajar tersebut, salah satunya adalah Rifa'ah Al-Tahtawi yang belajar di Prancis, dan setelah beberapa tahun sekolah penerjemah berjalan, Muhammad Ali menunjuk Rifa'ah untuk menjadi pemimpin sekolah ini. Dalam masa kepemimpinan Rifa'ah, sekolah penterjemah berkembang lebih baik dengan menggencarkan penterjemah buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu bumi, logika, antropologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu sejarah singkat dari Muhammad Ali Pasha, seorang tokoh pembaharu Islam Timur Tengah yang berasal dari Mesir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.